Oke guys, selamat datang di channel baru kami di Balik Layar. Mau cerita dikit nih guys, tujuan kami dalam membangun channel baru di Balik Layar ini, yang pertama, yang jelas kami berusaha untuk mencari cuan lewat YouTube ini guys. Terus yang kedua, kami berusaha untuk menghibur teman-teman melalui di Balik Layar ini. Mungkin teman-teman bisa ngehemat kuota yang diberikan dari pemerintah, karena di sini kalian bisa mendengarkan tanpa menonton video kami. Jadi kalian bisa menurunkan resolusi video menjadi 144 nih guys. Dan tujuan terakhir, kami mencoba untuk memecahkan beberapa masalah yang lagi rame, yang mungkin seorang profesor saja belum tentu bisa memecahkan masalah tersebut. Jadi buat teman-teman yang baru gabung di channel di Balik Layar ini, jangan lupa untuk membantu support kami lah guys. Dengan cara gimana, Monten? Dengan cara ketik rek spasi Mountain kirim ke 3636. Enggak dong, canda doang tadi. Oke teman-teman, bisa bantu support channel kami dengan cara subscribe, like, komen, nyalakan lonceng, dan share ke orang-orang yang kalian cintai. Karena mencintai itu tidak harus memiliki dong. Mencintai itu adalah memberi tanpa berharap untuk diberi kembali. Oke lah, jadi langsung aja kita masuk ke episode kita yang pertama. Kita membahas tentang opini kami mengenai lampu lalu lintas di Indonesia tepatnya. Jadi di sini ada pertanyaan buat kon kita Topik. Pik apa sih Pik kegunaan dari lampu merah menurut Topik lah, kegunaan dari lampu merah? Kalau sebenarnya dari kehidupanku lampu merah nggak ada fungsinya sih. Menurutnya, maksudnya gini, kalau mungkin pemerintah bikin itu untuk aturan lalu lintas ya. Tapi kalau aku sendiri di lampu merah itu nggak peduli gitu. Maksudnya mau dia merah, mau dia terserah kau lah bos gitu. Aku bodo amat gitu. Berarti tetap gas. Aku gas terus gitu. Tapi emang Topik nggak takut apa kayak misalnya kita jangan bilang masalah hukum lah ya, tapi kita bilang masalah kerugian bagi pengendara lain. Ditabrak gitu. Ditabrak. Nah itu balik lagi kita kan manusia. Kita ciptaan yang maha kuasa. Aku binatang lah ya. Maksudnya kita ciptaan maha kuasa nih. Oh iya benar. Ada mata. Ada mata. Oh. Untuk apa itu kita kan? Bener. Berarti lebih ke ini lah, berarti lebih ke kesadaran lah sebenarnya. Iya. Lebih kesadaran, berarti ya lampu kesadaran berarti ya sebenarnya. Anjing. Berarti kita pada saat nyebrang, padahal di situ bukan jalan kita, tapi mereka harus sadar lah. Oh ada orang nyebrang bos, kita harus berhenti, gitulah berarti ya. Iya lah. Kalau misalnya untuk ini, untuk Monten, apa sih Monten? Lampu merah tuh menurut Monten apa sih? Kalau menurut aku kegunaan lampu merah itu balik-balik ke kebudayaan Indonesia dengan penuh keramah tamahan. Jadi fungsi lampu merah itu untuk mengeratkan tali silaturahmi antar sesama pengendara. Pak, nanti berhenti dulu berarti mau lihat batin Pak. Gitu itu. Jadi polisi Indonesia terutama pemerintah Indonesia ini lebih memikirkan ke jiwa sosial dibanding ke hal-hal yang lain gitu. Jadi fungsi lampu merah itu untuk mengeratkan tali silaturahmi antar pengendara gitu. Okay. Berarti oke, berarti dari si Topik tadi, kalau lampu merah tuh nggak butuh untuk dia, nggak butuh karena dia bodo amat. Tapi kalau dari teman kita si Monten tadi, lampu merah itu gunanya untuk mengeratkan tali silaturahmi bagi pengendara lain. Iya, Oke. Sekarang pertanyaan gua satu lagi. Kenapa sih berhenti itu harus dilambangkan dengan lampu merah? Kenapa nggak lampu pink, lampu kuning atau lampu merah jambu atau gimana lah itu? Kenapa sih harus lampu merah? Mungkin tuh Monten juga bisa jawab dulu. Kalau menurutku, kalau misal lampu merah atau lampu lalu lintas itu yang identik dengan warna merah, kuning, hijau, di mana merah itu dilambangkan dengan berhenti, diganti dengan warni kayak pelangi gitu. Jadi orang bingung gitu mau lihat warna apa, jadi nggak kontras di mata. Contoh kalau warna merah kan lebih kontras dan lebih dari dulunya, dari zaman bahola, dari nenek moyang orba. Dari zaman nenek moyang seorang pelaut yang belum ada lampu merah, lampu lalu lintas, itu lampu warna merah itu sudah diibaratkan dengan kehati-hatian, danger gitu. Jadi kita harus waspada, lebih di satu tingkat di atas hati-hati, waspada gitu. Kalau menurut aku sih, kenapa lampu merah tuh
mengartikan berhenti lah artinya. Kenapa berhenti itu harus menggunakan lampu merah? Karena ya lampu merah itu simbol berani. Siapa Berani berhenti. simbol simbol berani. Enggak, karena gini. Ya karena gimana ya, simbol karena kan lampu merah, berani. Aku berani berhenti. simbol berani. Karena ya mungkin dia sebagai sesama pengendara lain kan, pengguna jalan lain kan. Bangsat. Sesama pengguna jalan lain juga, pengendara lain juga, mungkin di saat lampu merah itu mereka bersilaturahmi tadi kan. Sekalian di saat bersilaturahmi tadi mereka sambil dibilang setatapan, mungkin kalau misalnya orang Palembang bilang sejelitan. Sejelitan di saat lampu merah. Disitulah mereka saling menantang siapa yang paling berani. Itu filosofinya menurut aku. Cuman ya itulah lampu merah. Cuman kok maksud aku ya, kebanyakan masih di daerah kota ini lampu merah masih nggak dihargai sama manusia. Maksud aku masih seperti sifat si topik tadi, gas terus, bodoh amat. Kok maksud aku ya apa gunanya lampu merah? Kalau pendapat aku sih kurang ya. Kalau memang benar-benar gitu 80% masyarakat Indonesia tidak menaati lampu merah, mending ya udah nggak usah pakai lampu merah sih, daripada ngabisin anggaran duit. Mending listriknya bayar rumahku aja, bayar listrik rumahku dibanding bayar lampu merah. Gini loh. Saya sebagai yang termasuk dari 80% penduduk Indonesia yang tidak menaati aturan lampu merah itu lebih tidak menghargai lampu merah. Saya lebih menghargai waktu saya daripada saya hanya menunggu ketidakpastian selama berapa detik itu lampu merah. Jadi lebih baik saya menghargai waktu saya, tidak terlambat ke tujuan saya. Bener bangsa anjing. Lucu. Tapi kalau aku sih lebih dari filosofi saudara. Dari aku tadi. Iya, maksud aku lampu berani kan? Ya aku berani sih, berani. Itu maksud aku sebuah kesalahan sih. Kenapa? Karena aku jadi berpedoman ke situ karena pas ada lampu merah aku berani. Ngebut aku bos. Di sini aku saatnya menunjukkan diri gitu. Oh gitu ya. Jadi ya, tapi sih tergantung ke para pengendara. Ya sebenarnya sih kalau menurut aku yang tadi simbol berani tadi, ya tergantung kalian lah menanggapinya itu gimana. Kalau kalian ya itu sebenarnya sebagai kayak acuan hidup, acuan diri. Kalau mungkin dari rumah kalian ngerasa kayak aku jadi manusia kok gini-gini amat. Aku kok disuruh nyuci piring, aku nggak bisa nyuci piring. Tapi pada saat kalian keluar dari rumah, kalian ngeliat lampu merah, aku berani. Berarti itu kayak sebagai motivasi diri kalian. Di saat kalian dikecilkan, dikucilkan, di pergumulan, pada saat kalian keluar dari pergumulan itu, melihat lampu merah, aku seorang pemberani. Gitu sih. Cuman, itu tadi baru lampu merah loh. Iya. Gimana kalau lampu hijau? Lampu kuning dulu bro. Oh lampu kuning, oke lampu kuning. Hati-hati. Kenapa lampu kuning disimbolkan sebagai hati-hati? Nah, kalau menurut Monten? Kalau menurut aku lampu kuning hati-hati itu kan identik, terkadang kita lihat itu kan kedip-kedip. Kedip-kedip itu melambangkan suatu kehati-hatian. Oke. Kalau mata kita terus kita melihat, kita filosofikan ke mata kan, berarti kita nggak ada rasa peduli ke mata kita nggak hati-hati memakai mata kita. Kalau kita jelit, kalau bahasa Palembang itu jelit, ngelihat terus kan, itu jadi menimbulkan keresahan untuk mata kita. Jadi menurutku dilambangkan dengan warna kuning itu karena nggak ada warna lain lah ya selain warna merah kan, diganti jadi warna kuning dan dibuat kedip-kedip itu biar pengendara itu lebih hati-hati melihat. Bener sih, masuk akal juga sih. Kalau misalnya ini, Kalau aku sih itu mengajarkan apa sih menurutku ya, kalau dibikin kuning itu hati-hati ya, itu agak sesat sih.
agak sesat lagi. Yang lampu merah tadi gas terus, sekarang lampu kuning agak sesat. Gimana sih agak sesat Karena itu? menurut aku gini loh, hati-hati sebenarnya kan. Hatimu warna apa sih? Warna pink. Bener cu. Itu sesat bos. Iya bener. Jadi Kayak ngelanggar ini ya, kayak ngelanggar ciptaan Tuhan lah gitu ya. iya, Oh, bener. balik ke situ lagi. Kita harus menghargai dong ciptaan ini dong. Berarti jatuhnya itu salah lah. Hati-hati warna kuning itu salah lah menurut Bang Topik. Ya kalau menurut aku sih, iya karena tadi udah menggunakan lampu merah itu artinya pemberani. Lampu kuning kalau menurut aku ya apa ya kayak sebagai kita tuh lampu kuning itu kuning itu kayak kalau menurut aku lah ya kotoran. Iya kan bener kan kayak kotoran kuning. Jadi kotoran yang warna kuning itu kayak lebih lembek gitu, lebih lembek. Jadi di saat kita lembek kita harus hati-hati sama sekitar kita. Di saat kita merasa oh lampu kuning, oh aku lembek, nah, oh aku harus hati-hati pada sekitar kita, pada pengendara sekitar. Di situ loh makanya dikatakan lampu kuning adalah hati-hati. Karena kita sebagai manusia lembek yang tidak sempurna, kita harus hati-hati. Makanya adalah lampu kuning. Oke, lanjut ke Bang Bayu. Bang Bayu karena baru datang. Bang Bayu, apa sih Bang? Kenapa sih lampu kuning itu dibilang hati-hati? Yoi bro. Aman. Jadi masalah lampu merah nih ya. Ini tadi lebih kejerumus kemana sih? Enggak sih langsung aja ke lampu kuning enggak apa-apa kalau mau. Filosofi lampu kuning gitu bang. Iya, kenapa? Oh jadi udah dari lampu merah, lampu hijau, terus sekarang lampu kuning. Kenapa lampu kuning itu dibilang hati-hati? Kenapa nggak lampu oranye, lampu hijau atau lampu apa gitu? Mungkin dengan warna yang mencolok mungkin ya. Mungkin dengan warna yang mencolok. Jadi dengan warna yang mencolok kita lebih hati-hati, lebih fokus. Lebih ya bisa dibilang juga kayak gitu sih. Tapi lebih ya kayak mana ya? Mungkin keseharian kita pernah lihat warna kuning mungkin ya. Ya mungkin apalagi sekarang yang kayak warna kuning tuh udah sering dipilih orang untuk jadi warna favorit. Mulai dari sempak mungkin ya kan, mungkin ada sempak favoritnya. Warna kuning nggak? Ya, pakaian ya. ya kita nggak tahu loh. Mungkin orang lebih ada yang menyukai warna kuning atau warna merah atau warna hijau. Kartun film juga sekarang kan warna kuning Iya, SpongeBob. ya. Tapi kalau dia misalnya ya, kalau ada orang yang memakai kayak lagi lebih favorit sama warna kuning nih. Kalau selagi itu warna kuning, dia akan tetap stop warna kuning. Berarti berarti kalau misalnya dia Iya. warna kuning, Dia kalau lagi Tergantung filosofi yang ada di iya. orang. Iya, benar. Jadi kalau posisinya dia pakai baju warna kuning. Gini loh. Kalau dia lagi posisi pakai baju warna kuning, entah dia pakai jam warna kuning, entah dia pakai sempak warna kuning. Selagi berarti dia harus stop. itu dia harus stop. Koplak. Itu karena dia menikmati warna kuning. Bener, nyambung sih. Kasih sayang itu penting bagi dia karena itu favorit buat dia. Oke, benar. Jadi gitu aja, itu aja penjelasannya. Oke, jadi itulah penjelasan dari Bang Bayu yang baru datang, itu ngejelasin kenapa hati-hati itu kenapa lampu merah itu lampu kuning itu menyimbolkan kehati-hatian. Oke, kalau misalnya kita udah masuk dari lampu kuning, kita pindah ke lampu hijau, bro. Kita masuk ke lampu hijau. Kenapa sih kayak lampu hijau tuh harus menyimbolkan artinya jalan? Kenapa sih? Kita langsung ke Bang Bonten. Oke, gini. Warna hijau. Hijau itu menurutku lebih identik ke daun, dan daun itu lebih identik lagi dengan view. Dimana apabila kita sedang melakukan jalan-jalan, itu kan lebih enak melihat pemandangan-pemandangan yang berwarna hijau. Jadi kita lebih fokus ke menatapkan memandang. Jadi berbeda dengan lampu merah dan lampu kuning tadi, lampu hijau ini berbanding terbalik dengan filosofisnya. Kenapa? Karena menurutku di saat lampu hijau itu nyala, maka kita jangan lama-lama memandang lampu hijau itu. Kita harus segera gas dan jangan lupa kita terburu-buru oleh waktu. Oh, berarti menghargai waktu tadi. Menghargai waktu lagi kembali. Berbanding terbalik filosofisnya dibanding dengan warna merah dan warna kuning tadi. Keindahan warna hijau. Warna hijau. Jangan sering-sering kita tatap. Oke, siap. Gitu. Nyambung. Tapi kalau misalnya untuk Bang Topik tadi bilang kalau lampu merah dia gas terus, berarti lampu hijau yang seharusnya gas, mungkin dia berhenti di situ, tapi kita nggak tahu.
langsung aja kita tanya ke Bang Topik. Apa sih Bang lampu hijau? Kenapa sih lampu hijau harus dibilang jalan harus dibilang terus? Menurut Abang setuju nggak? Kalau ini aku baru setuju aku. Tapi kan lampu merah tadi udah gas terus, udah jalan. Kok lampu hijau juga jalan juga? Berarti kita menghargai waktu. Hijau ini menurutku kayak mana ya? Seperti inilah waktu hijau dia kita bisa, maksudnya kita bisa mensyukuri hidup ini. Kita bisa berjalan terus. Kenapa sih kita dikatakan harus stop? Kenapa sih kita harus dikatakan harus hati-hati gitu? Ini kan hidupku gitu. Bener. Aku kan harus bersyukur dengan hidupku. Ya jadi lampu hijau ini bentuk penghargaan gitu. Ya udahlah terserah lah bos. Apresiasi lah. Iya gitu. Oke. Silakan jalan. Iya. This is me. Bener. Tapi kalau menurut aku pribadi sih, ya aku setuju sih sama lampu. Kenapa lampu hijau itu menyimbolkan gas terus, ayo jalan. Karena menurut aku filosofi dari lampu hijau tuh lampu hijau arti hijau itu sebagai alpukat. Kalau menurut aku sih, aku pribadi sih, karena aku juga pernah diajarin sama opung aku dulu pernah bilang sama aku waktu dia stroke. Karena dia stroke gitu kan, enggak lah. Jadi gak jelas. Enggak, dulu aku pernah dibilang sama opung aku. Cok. Enggak. Menurut aku kenapa lampu hijau itu disuruh jalan, karena lampu hijau itu menggambarkan dengan alpukat. Alpukat itu apa? Alpukat itu buah. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, di situ kita ambil kata-kata buah jatuh. Artinya di saat lampu hijau buah jatuh. Dan di saat jatuh itu kita harus cepet-cepet lari. Karena ya mau nggak mau kita harus lari. Kalau kita nggak lari, otomatis kepala kita kena buah. Itulah artinya. Filosofinya itu sih menurut aku, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, tapi kita ambil buah jatuhnya aja. Jadi kita harus cepet-cepet gas biar kepala kita nggak kena buah jatuh tadi. Cuman mungkin dari Bang Bayu bisa nambahin arti lampu hijau itu. Kenapa sih Bang lampu hijau menggambarkan ayo jalan? Iya bro. Jadi gini ya, penjelasan tentang lampu hijau ya. Iya, lampu hijau. Kalau menurut saya sih lampu hijau ya itu tergantung kita sih melihatnya itu di mana ya. Letak lampu hijau ini biasanya dengan tiang ya. Tiang. Lampu merah juga, Cok, dengan tiang. Oh, tiang ya. Kadang ya kita nggak tahu loh identik kenapa dia bikin itu warna hijau. Kadang kita menilainya itu karena dia dekat pohon tuh. Tom. Iya. Jadi karena dia dekat pohon dengan identiknya warna hijau. Jadi dia dekat pohon, dia warna hijau. Oh, karena si lampu hijau tadi itu pancaran iya, lah gitu. berdiri di dekat Coba pohon gini. Kalau dia taruh warna hijau, nggak mungkin daun warna kuning. Jadi gitu. Kalau pohon warna kuning, itu lampu hijau bakal warna kuning. Iya. Jadi warna kuning tidak ada. Begitu. Itu aja sih. Ya. Itulah penjelasan dari Bang Bayu. Memang Bang Bayu ini kalau misalnya keseharian aku sih kalau ngomong sama Bang Bayu, aku ngomong apa sih Bang Bayu jawabnya Z. Ya itu agak nggak nyambung sih Bang Bayu. Cuman ya itulah, kita hargai pendapat Bang Bayu. Jadi itulah teman-teman penjelasan kita, definisi dari kami, pengertian dari lampu lalu lintas merah kuning hijau. Cuman yang tadi dari Bang Topik tadi jangan diikutin ya guys, karena lampu merah tadi gas terus. Yang sebenarnya lampu merah itu berani. Nah, jadi mungkin kira-kira itulah penjelasan dari kami apa arti lampu merah kuning hijau. Mungkin teman-teman kalau misalnya yang lebih paham, mungkin ada teman-teman kita di sini Polantas bisa menjelaskan apa artinya lampu merah hijau kuning, bisa tolong dicatat di kolom komentar ya Pak. Jadi segitu aja sih guys definisi dari lampu merah. Thank you guys.